Mike, Ya, Adi. kamu nggak sekolah? Enggak, Kak. Terus ngapain? Aku kan sedang menantikan kedatangan Tuhan, Kak. Hah? Ngapain, Mek? Menantikan kedatangan Tuhan sih. Ya kamu nggak ngapa-ngapain. Enggak. Duh. Kayak orang Tesalonika dia. Iya. Terus orang Tesalonika itu siapa? Tak ada nih. Sekarang kamu buka Alkitab. Tak kasih tahu. Ya. 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayat 5, 6 dan 8. ayat 5, 6, 8. Aku baca ya kakak-kakak. Ya. Kata kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin. Itu firmannya. Jadi sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu biar kita ngerti maksud firman ini. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat waktu ini, kami bisa ketemu, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan menolong supaya firman yang kami pelajari akan membuat kami semakin teguh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Gimana Cik Sinta? Orang-orang Tesalonika itu kayak apa? Kasih tahu mereka. Jadi orang-orang Tesalonika waktu itu tuh lagi bingung karena mereka menerima surat palsu yang mengatasnamakan Paulus dan bilang ketika menantikan kedatangan Tuhan nggak usah ngelakuin apa-apa. Jadi mereka nggak bekerja dan nggak melakukan apa-apa ketika menanti kedatangan Tuhan. Kayak yang kamu lakuin tadi, Mel. Dan itu salah. Harusnya kita punya respon yang benar kayak ayat 8 tadi. Kita mesti, yang pertama, kita mesti mengerjakan iman. Tahu nggak bagaimana caranya mengerjakan iman? Gimana, Kak? Nah, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Orang percaya mendengar firman, imannya tumbuh. Tapi iman ini tidak akan pernah bisa terlihat kalau tidak pernah kita lakukan. Iman itu kosong kalau hanya kita berkata saya punya iman tapi kita tidak pernah melakukannya. Bahkan orang lain tidak akan memuliakan Tuhan karena mereka mengerti iman kita. Tapi mereka, orang-orang di luar, akan memuliakan Tuhan ketika mereka melihat wujud nyata iman kita. Terus wujudnya iman kita tuh apa, Kak? Wujudnya, kita harus mewujudkan iman kita itu dengan mengerjakannya, seperti kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah seharusnya kita memuji dan menyembah Dia. Ya, Pak. Membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, di rumah, berdoa, baca firman, saat teduh, tetapi juga pertemuan-pertemuan korporat bersama dengan orang-orang percaya yang lain, dengan ibadah di gereja. Sekarang ibadahnya online, ikuti ibadah online, atau kamu bisa datang ke gereja, ikut ibadah yang ada di gereja. Jadi orang akan melihat iman kita karena kita melakukan iman kita itu. Gitu mengerjakan imanmu. Nah, ayat 8 itu nggak cuma menyebutkan bahwa kita harus mengerjakan iman. Di sana dituliskan bahwa kita harus berbaju sirahkan kasih, di mana kita harus mengusahakan kasih. Dan kasih nggak bisa dibuktikan hanya melalui kata-kata kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk membuktikan kasih itu. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dikasihi Allah melalui karya penebusan Yesus di kayu salib. Itu artinya kita sudah menerima kasih Allah, dan bentuk mengusahakan kasih adalah kita harus menyalurkan kasih yang sudah kita terima dari Allah kepada sesama kita. Kasih yang diusahakan di sini berarti ada pengorbanan. Kita menggunakan setiap tenaga pikiran kita untuk mengasihi sesama kita. Kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, tetapi aku membenci saudaraku, kita sedang menjadi orang-orang yang berdusta. Dan kalau kita nggak bisa mengasihi orang yang kita lihat, gimana kita mau mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Jadi kita nggak boleh dendam, nggak boleh dengki, nggak boleh iri ya, Cik, Kak Tati. Nggak boleh, karena kasih harus nyata. Iya, seperti kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Ketika kita mengasihi orang lain
syarat, kita akan mudah menerima mereka dan mengampuni mereka. Itu. Gitu ya Ci. Kalau gitu Kak, ada lagi nggak selain kasih dan selain iman? Apa lagi? Ada. Kayak yang kamu tadi lakukan. Kamu berharap menanti Tuhan datang. Yaitu penantian yang berharga. Tapi kalau kamu menanti nggak ngapa-ngapain, gitu. Pengharapanmu harus jelas. Kamu mengharapkan apa? Tuhan datang untuk menjadi hakim yang akan membawa upah bagi orang percaya, memberikan upah. Nah, harapan itu yang harus kamu lakukan. Kamu akan berharap Tuhan datang dan kamu akan menerima upah itu. Pengharapan ini adalah sesuatu yang harus kamu pegang, bahwa kamu ketika Tuhan datang, kamu akan dapat upah. Apa upahnya? Keselamatan. Keselamatan. Jadi iman harus dikerjakan, kasih harus diwujud nyatakan. Tetapi pengharapan jangan dilepas begitu saja. Karena kalau ada pengharapan, ketemu tantangan sebesar apapun, kamu akan bertahan. Karena ada harapan, maka imanmu akan bekerja. Ketika bertemu dengan tantangan, kamu sanggup. Ketika bertemu dengan situasi itu bisa mengampuni, kamu bisa. Kasihmu bekerja. Jadi itu pentingnya pengharapan. Iman ketemu pengharapan jadi kuasa yang bergerak di hidupmu. Jadi itu yang harus kamu kerjakan, Mike. Ketika kamu menantikan Tuhan, kamu harus mengerjakan 3 hal tadi. Apa? Iman, dan itu imannya aktif. Yang kedua, mewujud nyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Gak boleh iri, gak boleh sombong, gak boleh saling benci. Yang ketiga, kita harus memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Gitu ya Kak? Nah, kayak gitu. Sekarang gimana perasaanmu? Ya tenang sih Kak. Udah lebih tenang Ya, ya. daripada tadi sih. Oke, gitu. Kalau gitu kita mau berdoa ya, biar kita makin diteguhkan, iman kita makin diteguhkan ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Oke, kita naikkan satu pujian ya. Oke. Ceritaku
bagian kita adalah mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, mengerjakan iman kita, mengusahakan kasih, dan bertekun di dalam pengharapan. Jika hari-hari ini kita sedang berjuang dengan ketiga hal ini, mari kita akan berdoa bersama supaya kuasa Roh Kudus menjadi nyata dalam hidup ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang kami dengar. Biar itu membuat kami semakin teguh mengiring Engkau yang akan datang membawa upah bagi kami. Kami sudah ditebus dari dosa, kami sudah diperlengkapi dengan kuasa, bahkan kami mendapatkan janji, kami mendapatkan upah ketika Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat waktu ini. Biarkan hari ini menjadi hari yang penuh berkat, hari ini menjadi hari yang penuh kemenangan bagi kami semua. Dan Roh Kudus menolong sehingga kami akan menang terhadap setiap situasi ini, baik dalam studi, bersama dengan keluarga kami, bahkan bersama dengan lingkungan dan teman-teman kami. Jadikan kami saksi Tuhan bagi generasi ini. Terima kasih akan akhiri ibadah kami akan terima berkat yang turun dari tangan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan perlindungan, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menjadi bagian kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami dan kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you. Bless you. God bless you.